mahasiswa 37 Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Wildan Yamyam Nurjaman dengan NIM 63250619. Saya Inaya Hauliarum dengan NIM 63251016. Saya Zanita Saraswati dengan NIM 63251612. Sebelumnya, asal kami dari cabang kampus pemuda, kami ingin melakukan usaha wawancara untuk melakukan tugas PKM, yaitu tempatnya di Maurame. Pertama, kalau boleh tahu sejak kapan sih mulai usaha kuliner ini dibuka, serta berikan alasan atau motivasi kenapa memilih usaha kuliner ini. Usaha ini dimulai dari tahun 2025 dan kenapa ramen karena menurut kami prospek dari usaha ini terlihat menjanjikan karena belum banyak kuliner dengan gaya fusion. Fusion itu perpaduan budaya dari luar negeri dan dalam negeri, dan di sini kita ngambil contoh perpaduan budaya Indonesia dengan Jepang. Dan kami lihat ini belum bertebaran di beberapa daerah, khususnya di daerah Jakarta Pusat. Tantangan apa yang dialami waktu awal merintis usaha ini? Tantangan yang dialami waktu merintis usaha ini sebenarnya buat saya pribadi itu ada di R&D, karena kami harus menyesuaikan rasa yang pas buat kami komersilkan atau kami jual, biar cita rasa yang kami sajikan di calon pelanggan itu rasa yang bisa bikin pelanggan tuh balik lagi. Dan itu tuh butuh waktu yang nggak sebentar buat nemuin rasa yang pas, karena menghabiskan banyak energi, banyak waktu, dan terutama banyak modal juga. Terus, perkiraan berapa modal yang dikeluarkan untuk bisa membuka usaha ini? Kalau di luar biaya sewa tempat, modal untuk awal operasional itu bisa berupa alat-alat, terus bahan-bahan, serta renovasi tempat itu di kisaran 300 jutaan. Tapi kalau misalkan dihitung dengan biaya sewa tempat, sebenarnya itu bisa beda-beda, bisa kumulatif, tergantung di mana letak tempat itu berada. Contoh kalau misalkan di Jakarta Pusat dengan di Jakarta Timur atau di Bogor itu pasti beda-beda gitu. Selanjutnya, kalau untuk akses lokasi terdekat ini untuk bisa membeli kuliner di sini, posisi jalan kalau boleh tahu ada di mana? Buat lokasi toko ramen kami sendiri itu ada di Cempaka Putih dan dekat banyak perkantoran serta ramah transportasi umum yang bisa dilewati berupa Jaklingko, Bajai, dan tentunya padat pemukiman. Dan bagaimana dalam menentukan harga jual setiap menu? Dan kira-kira perkiraan berapa omset pendapatan perharinya yang didapat dari kuliner ini? Simpel lagi nih, harga jual yang ditentukan dari kita itu kita tentuin dari seberapa banyak kondimen dalam setiap piring menu, dengan cara kita gramasi setiap bahannya, terus dihitung modal belinya berapa, lalu dibagi gramasinya tadi, terus nanti itu bakal dapet angka HPP-nya berapa di setiap menu, terus kita kalkulasiin juga berapa persen buat nutupin biaya operasional, terus biaya modal, dan biaya gaji karyawan. Buat modal alat-alat lainnya, katakanlah HPP awal itu di setiap menu itu ada di 5.000, terus ditambah biaya-biaya lainnya itu bisa diakumulasin, katakanlah contoh aja 2.000 sampai 3.000. Jadi buat modal awal itu ada di 7.000. Terus marginnya itu kita bisa beda-beda. Ada yang kita tambahin 35%, ada yang tambahin 50%, atau bahkan ada menu yang kita tambahin 100 sampai 150%. Itu kita beda-beda karena di setiap menu kita beda-beda, karena buat ada yang namanya sistem tutup lubang,
buat tutupin menu HPP yang sangat mepet dengan harga jual, dikarenakan kita akan ada banyak promo dan itu yang pasti kita nggak mau rugi gitu. Kemudian, kira-kira usaha apa sih yang dilakukan supaya pelanggan tuh bisa tertarik terhadap kuliner ini? Yang pasti sekarang zamannya internet ya, terus yang pasti semua orang memakai sosial media dan yang pasti usaha yang kita lakukan itu ada di branding dan marketing, itu nomor satu, karena itu yang akan menentukan positioning dari brand kita sendiri, sembari diiringi dengan konsistensi rasa dan kualitas dari menu-menu yang kita jual. Juga kita selalu minta review jujur dari setiap pelanggan dengan cara kita ngebagiin QR buat Google review kami, agar kami bisa terus menutupi kekurangan dan improve di tiap harinya. Selanjutnya, kalau untuk jam operasional itu biasanya dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau setiap menu, biasanya menu apa aja yang paling jadi favorit bagi pelanggan? Dan mungkin ini yang terakhir, apa sih harapan terbesar ke depannya agar usaha ini bisa berjalan dengan lancar? Operasional dibuka dari jam 10 sampai jam 11 malam. Tapi operasional dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Kalau di sini yang jadi favorit pelanggan, kalau di menu ramen kita ada di ramen kering dan di ramen spicy curry. Tapi di sini kita juga ada nasi, sambal matah, beef sambal matah, dan kita ada menu spesial ramen, yaitu perpaduan fusion itu tadi, yaitu ramen kering tapi dengan topping beef rendang. Harapan terbesar kami yang pasti, kami berharap brand kami itu bisa dapat trust-nya dari setiap pelanggan kita, dan yang pasti juga dari segi bisnis kami berharap untuk bisa menjual brand ini dengan membuka franchise yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Itu. Selamat pagi, ini kita akan mewawancarai pemilik toko ramen dan karyawan toko ramen. Perkenalkan, nama saya Inayah Audarum dari UGSI Pemuda. Ingin izin mewawancarai Bapak dan Ibu, apabila berkenan. Berkenan, silakan. Perkenalkan, nama saya Wildan Jamjam Nurjaman sebagai owner. Perkenalkan, saya Zanita Saraswati sebagai karyawan. Ingin izin bertanya, yang pertama itu kalau boleh tahu sejak kapan mulai usaha kuliner ini dibuka, serta berikan alasan atau motivasi kenapa memilih usaha kuliner ini. Sebelumnya izin menjawab, usaha ramen ini mulai dibuka itu sejak awal pada tahun 2023. Alasan saya memilih usaha ini karena makanan ini cukup populer, yaitu terutama di kalangan anak muda, dan memiliki banyak variasi menu yang bisa terus dikembangkan. Pertanyaan keduanya, tantangan apa sih yang dialami waktu awal merintis usaha ini? Tantangan pada awal merintis usaha adalah menyesuaikan cita rasa terhadap ramen ini agar cocok dengan lidah masyarakat atau lidah kalangan anak muda, serta membangun kepercayaan pelanggan di tengah persaingan usaha kuliner yang cukup sehat. Perkiraan berapa modal yang dikeluarkan untuk bisa membuka usaha ini? Untuk pertanyaan ini,
Modal awal itu kalau nggak salah yang dikeluarkan itu kurang lebih sekitar 20 juta sampai 30 juta. Yang dana ini digunakan untuk pembelian peralatan dapur, bahan baku awal, perlengkapan makan, dan penataan tempat usaha. Untuk akses lokasi terdekat untuk bisa membeli kuliner di sini, posisi jalan itu di sebelah mana ya kalau boleh tahu? Untuk lokasi usaha itu, ramen ini berada di pinggir jalan utama yang dekat dengan kampus dan area kos sehingga sangat mudah untuk dijangkau baik oleh pejalan kaki maupun pengguna kendaraan. Bagaimana dalam menentukan harga jual setiap menu dan perkiraan beberapa omset pendapatan per harinya yang didapat tuh sekitaran? Sebelumnya penentuan harga jual menu ini dilakukan dengan mempertimbangkan biaya bahan baku, biaya operasional, serta harga pesaing di sekitar. Omset pendapatan per hari mencapai rata-rata berkisar antara 1 juta sampai 1.500.000. Itu sih tergantung kondisi ramai atau tidaknya pembeli. Lanjut, bagaimana usaha apa yang dilakukan agar pelanggan tuh bisa tertarik untuk membeli terus dan terus? Usaha yang dilakukan itu yaitu kami selalu menjaga kualitas rasa, kebersihan tempat, pelayanan yang ramah, serta yang terpenting itu adalah aktif melakukan promosi melalui media sosial dan promo tertentu. Kalau untuk jam operasionalnya nih, biasanya dibuka dari jam berapa sih, Kak? Untuk ramen ini jam operasional usaha biasanya dibuka dari pukul 11 siang hingga sampai jam 10 malam. Ini juga menyesuaikan waktu makan siang dan makan malam bagi pelanggan. Kalau tiap menu, biasanya menu apa sih yang jadi best seller dan favoritnya pelanggan itu? Menu yang paling favorit di kalangan pelanggan itu sebenarnya sih ramen original. Ya. Karena ramen ini pedas level dan chicken ramen karena rasanya paling diminati. Yang terakhir nih Pak, apa harapan terbesar ke depannya agar usaha ini berjalan lancar terus? Harapan terbesar ke depannya yaitu usaha ramen ini dapat terus berkembang yang memiliki pelanggan supaya tetap loyal serta membuka cabang di lokasi lain agar jangkauannya semakin luas sehingga banyak pembeli dan pelanggan yang menyukai tempat tersebut. Iya. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Saras ya. Yang pertama, bagaimana cara Anda memberikan pelayanan pelanggan terbaik? Dengan saya pribadi sebagai karyawan, tentunya saya akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara saya menyapa pelanggan dengan ramah, cepat tanggap kalau mereka butuh sesuatu, dan memastikan ramen yang disajikan sesuai dengan pesanan yang dia pesan. Saya juga akan selalu menjaga kebersihan meja dan area makan agar pelanggan merasa nyaman. Kedua, bagaimana Anda menangani pelanggan yang tidak puas atau marah itu kayak gimana cara menghadapinya? Kalau ada pelanggan yang merasa tidak puas, saya tentunya akan berusaha tenang dan menghadapi pelanggan tersebut dengan mendengarkan keluhannya apa tanpa memotong pembicaraan. Setelah tahu masalahnya, saya akan segera meminta maaf dengan sopan dan langsung cari apa solusi yang terbaik untuk pelanggan. Misalnya dengan cara mengganti makanan. Yang paling terpenting, pelanggan ini merasa didengar dan dihargai. Bagaimana sih cara Anda untuk membantu pelanggan yang kebingungan atau kesulitan memilih menu biasanya kayak gimana? Nah, kalau ada pelanggan yang kesulitan dalam memilih, saya akan membantu dengan cara saya akan tanya dulu mereka suka ramen pedas, gurih, atau yang ringan. Dan dari situ saya akan merekomendasikan misalnya bisa memilih ramen pedas, ramen original, atau ramen dengan topping yang tertentu. Saya juga akan menjelaskan harga dan porsi biar pelanggan ini makin yakin. Intinya saya akan bantu mereka sampai menemukan menu yang cocok.